Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zia Najwa Nailul Haya dari kelas 11 MIPA 1 SMAN 1 Kota Bekasi dengan guru pengajar informatika Ibu Deswati. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dalam rangka menyelesaikan tugas informatika materi basis data, yaitu bagaimana kita mengolah data dengan pemrograman Microsoft Access. Mari kita mulai. Jadi nanti ketika Microsoft Access-nya dibuka, akan muncul layar seperti ini. Lalu kita bisa isi. Kalau misalnya tidak bisa diklik atau yang ada tulisan ID itu tidak bisa diklik isinya, tabelnya tidak bisa diklik, kita bisa klik view yang terletak di pojok kiri atas. Lalu setelah itu kita bisa isi tabelnya menggunakan data yang kita inginkan seperti NIK, nama, kelas, nilai, dan seterusnya. Lalu kalau sudah di save, filenya kita bisa save sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya di sini menyimpannya dengan nama tabel 1, lalu bisa kita close. Nah, nanti hasilnya itu akan terlihat jadi seperti ini. Setelah selesai membuat tabel 1, kita bisa lanjut untuk membuat tabel 2. Bagaimana cara membuat tabel 2-nya? Nah, untuk lebih memudahkan, tabel 1-nya itu kita close dulu. Setelah kita close, kita klik create, ada di bar atas. Lalu kalau sudah, kita klik tabel design. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti kita membuat tabel 1 tadi. Nah, nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Setelah selesai dengan tabel 1 dan tabel 2, langkah selanjutnya adalah membuat relationship. Bagaimana cara membuatnya? Nah, untuk lebih memudahkan, tabel 2-nya kita close dulu. Lalu setelah itu, kita klik TTPS tool yang ada di bar atas tadi. Letaknya tidak jauh dari create. Setelah itu, pilih icon relationship. Nah, selanjutnya itu nanti akan muncul tabel seperti di layar, lalu kita bisa klik tabel 1, lalu kita klik add, lalu kita klik tabel 2, lalu kita klik add. Kalau sudah di close saja, nanti akan terbentuk dua tabel 1 dan tabel 2. Nah, lalu bagaimana cara membuat relationship-nya lagi? Nah, kita bisa menggerakkan yang tabel sebelah kiri ini, kita tarik ke sebelah kanan, nanti akan muncul garis seperti pada di layar seperti ini. Kalau sudah selesai, bisa kita save, lalu kita close. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat query. Nah, caranya itu membuat query, untuk memudahkan kita bisa close semua dulu, lalu kita klik create, lalu kita klik query design. Setelah itu nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, nanti kita klik tabel 1, kita add, lalu kita klik lagi tabel 2, add, lalu kita close. Nah, nanti akan muncul tabel-tabel banyak seperti ini. Nah, ini bisa kita langsung klik saja tabelnya. Yang atas kita mau klik yang pertama nick, lalu tabel sebelahnya nama, lalu tabel sebelahnya kelas, tabel sebelahnya nilai, dan seterusnya. Lalu untuk tabel 2-nya kita tidak perlu lagi menaruh NIK, nama dan kelas, langsung kita taruh untuk data nama guru pengajar saja. Lalu bisa kita lihat di sini ada kotak-kotak kecil yang checklist. Nah, ini kita harus klik juga, harus sampai muncul tanda checklist agar nanti tabelnya atau tulisannya ini tidak tersembunyi atau bisa kelihatan. Setelah selesai membuat query, lalu bisa kita langsung save saja. Setelah itu bisa kita close saja. Lalu untuk melihat hasil query-nya seperti apa, bisa kita klik query, lalu nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Setelah selesai dengan query, lalu langkah selanjutnya adalah membuat form. Caranya itu, untuk memudahkan bisa kita close, lalu kita klik create seperti yang tadi, lalu kita klik icon form ada di bagian atas. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Ini otomatis sudah akan terisi data-datanya.
Setelah itu formnya bisa kita save, lalu kita close lagi untuk memudahkan. Lalu langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah membuat report. Nah, lalu bagaimana cara membuat report? Nah, jadi setelah tadi kita close, kita klik create lagi. Lalu sekarang kita klik icon atau tulisan report yang ada di bagian atas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di bagian report ini kalian juga bisa mengedit ukuran tabelnya mau sebesar apa. Lalu kalian juga bisa mengedit tabelnya ini mau berwarna apa, mau divariasikan seperti apa. Nah, untuk mengubah warna tabelnya, kalian bisa klik icon bergambar cat di bagian atas. Lalu kalian bisa pilih warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau sudah selesai memilih warna untuk tabelnya sesuai dengan keinginan atau selera kalian, sekarang tinggal kita save reportnya. Lalu database sudah selesai dan hasilnya seperti yang tertera di layar ini. Jadi begitulah mengolah data dengan pemrograman Microsoft Access. Cukup sekian, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.